Saya kasih judul firman Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, udah siang nih ya. Saya kasih judul ini, mendapatkan koneksi ilahi. Kita baca dulu di dalam Filipi 1 ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup, kalau aku masih dikasih hidup, kita belajar dari Rasul Paulus nih. Itu berarti, artinya, kalau nafas masih ada nih, artinya, bagiku bekerja memberi apa? Buah. Kalau nafas masih ada, artinya masih ada kesempatan untuk hidupmu jadi berkat. Katakan amin. Hidup yang berarti itu hidup yang jadi berkat, yang bermanfaat bagi orang. Kursi itu tercipta supaya dia bisa jadi berkat, ada orang bisa duduk, betul nggak? Baru namanya kursinya bermanfaat. Mikrofon, jangan cuma dibeli mahal-mahal. Tapi kalau nggak bisa keluar suaranya juga nggak bermanfaat, betul ya? Tapi kalau melalui mikrofon, connect dengan yang lain, akhirnya bisa suara yang kecil bisa jadi besar, bermanfaat, berguna, itu baru namanya berarti. Jadi hidup yang berarti itu bukan hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi banyak orang yang lain seperti Yesus. Amin. Yang terbesar itu yang melayani, bukan yang hidup cuma untuk dirinya sendiri. Ya. Nah, apapun yang ada di dalam hidup kita, Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat. Katakan amin. Kepandaian kita itu bisa jadi berkat. Perhatian kita sama orang lain itu bisa jadi berkat. Karir yang sukses itu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang ada di hidupmu, ayo kita bisa jadi berkat. Katakan amin. Kita diselamatkan supaya banyak orang bisa mengenal Yesus melalui hidup kita. Katakan amin. Jadi jangan cuma berhenti diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan, ini mesti disalurkan ke hidup yang orang lain. Itu baru namanya hidup yang berarti. Ya. Kita lihat beberapa nama di Alkitab. Tuhan panggil Yeremia. Bukan supaya dia punya title, jabatan hamba Tuhan yang besar. Tetapi justru melalui hidup Yeremia, bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Lihat. Ujungnya jadi berkat, bukan cuma punya pangkat. Tangkap ini. Tuhan panggil Musa bukan cuma dia ketika masih baby, masih bayi. Dia punya kesempatan jadi anak angkatnya Firaun. Wow, dikasih fasilitas kerajaan yang begitu mewah, luar biasa. Ternyata enggak. Ternyata melalui kepercayaan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan mau pakai dia untuk bisa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Gitu? Ujungnya jadi berkat, bukan cuma punya pangkat. Ya, kita lihat Esther dikasih jabatan kepercayaan Tuhan, punya kedudukan sebagai ratu. Itu ratu dari raja namanya Ahasiveros. Itu raja yang terbesar di zaman itu, nggak main-main. Namanya Ahasiveros. Dikasih kedudukan yang besar, ternyata tujuan Tuhan tidak berhenti di sana. Dikasih kepercayaan sama Tuhan supaya melalui hidup Esther, bangsa Yahudi dibebaskan dari pembunuhan massal di zaman itu. Ujungnya selalu bicara tentang jiwa, bukan tahta. Tangkap ini, tangkap hati Tuhan hari ini. Tuhan panggil Yusuf bukan supaya dia jadi penguasa atas tanah Mesir, tetapi justru kepercayaan Tuhan. Tuhan mau melalui Yusuf, bangsanya yaitu bangsa Israel, diselamatkan dari kelaparan di zaman itu. Ujungnya selalu jadi berkat. Itu loh hidup yang indah. Ya. Tuhan berkarya dalam hidup seorang Petrus. Dipercaya dengan ikan yang begitu banyak. Ujungnya bukan jadi penjala ikan, tapi jadi penjala manusia. Ujungnya selalu bicara jadi berkat. Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Nyanyi sama-sama ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Sekali lagi ingatkan diri kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Tuhan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nyanyi sama-sama. Oh Tuhan, katakan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Yang mau jadi berkat nyanyi sama-sama katakan. Oh Tuhan, katakan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mau jadi berkat jangan ditunda. Kalau bisa melakukannya hari ini jangan ditunda besok. Karena gak pernah tahu apakah kita masih hidup sampai besok. Betul? Jangan ditunda. Hidupmu, nafasmu masih ada, kekuatanmu masih ada. Engkau masih bisa jadi berkat buat orang lain. Engkau masih bisa berikan pertolongan buat orang lain. Engkau masih bisa kirimkan lagu yang bisa memberkati orang lain. Engkau masih bisa melalui karirmu. Jangan cuma punya karir yang sukses, tetapi biar melalui hidupmu banyak orang juga jadi sukses melalui hidupmu. Katakan amin. Jangan cuma kepengen jadi kaya, tapi Tuhan mau kita supaya memperkaya banyak orang. Katakan amin. Itu loh tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita bermanfaat bagi banyak orang. Nah, untuk hidup kita ini bisa bermanfaat, kita tuh nggak bisa sendirian. Katakan, saya nggak bisa sendirian. Ya. Katakan, saya butuh pertolongan orang lain. Ya. Karena manusia ini makhluk sosial, nggak bisa sendirian. Sendiri kita terbatas. Tapi kalau kita bersinergi akan jadi tanpa batas. Katakan amin. Ya. Seperti mikrofon, ini mikrofon ada di sini nih. Ini mikrofon baru bisa keluar suara yang terbaik kalau connect sama kabel, betul kan? Ada koneksi. Dari ini connect ke mixer. Dari mixer baru ke speaker. Lihat, koneksi dengan yang lain akhirnya membuat mikrofon ini mengeluarkan suara yang terbaik. Hidupmu akan mengeluarkan suara yang terbaik. Hidupmu akan jadi berkat kalau kita terkoneksi dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan. Katakan amin. Ya. Jadi kita perlu terkonek dengan orang lain. Nah, Tuhan itu tempatkan koneksi ilahi dalam kehidupan kita. Nah, kita berkata di dalam Kejadian 2 ayat 18, lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik. Di sini dikatakan tidak apa? Enggak baik manusia hidup sendirian. Tuhan itu akan membuat teman yang apa? Cocok untuk bantu kita. Aduh, Tuhan itu luar biasa. Kalau suruh kita melakukan sesuatu, Tuhan itu selalu tanggung jawab. Itulah hebatnya Tuhan kita. Tuhan bukan cuma sekedar Tuhan yang suka nyuruh, tapi dia Tuhan yang tanggung jawab sama hidup kita. Kalau Tuhan mau hidupmu jadi berkat, jangan kaget, makanya hidupmu diberkati sama Tuhan. Hati mesti dipulihkan supaya kepercayaan Tuhan bisa ditambahkan. Makanya jangan lagi hidup bagi diri sendiri, terbatas, sempit hidupmu. Ketika engkau rindu jadi berkat, daerahmu diperluas sama Tuhan. Kepercayaan Tuhan ditambahkan terus, hidup jadi indah. Karena gak mikirin diri sendiri. Itu loh indahnya hidup yang jadi berkat. Ngalami berkat Tuhan di mana-mana. Ada satu berkat yang paling indah, itu adalah orang-orang yang bisa Tuhan datangkan untuk memperlengkapi area yang kita nggak bisa, area yang kita nggak mampu, area yang kita butuhkan. Nah, kita mau belajar dari kisah Nehemia. Nehemia ini menarik hidupnya. Kalau kita pernah baca kisah Nehemia, Nehemia ini dikenal sebagai pembangun tembok Yerusalem. Nah, menariknya karena apa? Karena Nehemia ini backgroundnya adalah juru minuman raja. Juru minuman raja itu posisi yang tinggi. Jadi gini, kalau ada raja mau minum, itu mesti dites dulu sama juru minuman raja. Dites rasanya enak apa enggak, cocok enggak dengan seleranya raja.
Yang kedua dites tujuannya supaya apa? Jangan sampai minuman itu diracun, betul kan? Raja kan bisa jadi punya musuh, orang nggak suka sama dia. Jadi kalau sampai akhirnya mati duluan gara-gara minum racun, itu yang mati juru minuman dulu. Jadi kalau bukan orang kepercayaan, itu nggak bisa dikasih jabatan juru minuman raja. Ini orang penting. Tapi menariknya, juru minuman, Tuhan panggil dia untuk jadi juru bangunan, untuk membangun tembok Yerusalem. Luar biasa ya. Ini punya arti loh. Tuhan kalau memanggil kita, itu melebihi dari kemampuan dan pengalaman kita. Karena dia akan memampukan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Jadi nggak usah takut. Pengalamanku kurang Pak. Nggak apa-apa. Kalau Tuhan suruh engkau jadi berkat, Tuhan akan memampukan kamu. Aku nggak punya yang dibutuhkan. Jangan kaget. Kalau Tuhan yang punya mau, Tuhan sediakan yang kita perlukan. Seorang hamba Tuhan, kebetulan ini gembala saya. Suatu kali dia ngomong kayak gini, Ki nggak usah takut. Kenapa? Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan yang repot. Katanya gitu. Karena dia ngalamin, ternyata benar saya akhir-akhir ini juga sering kali ngalamin. Kalau Tuhan suruh, tadi saya kasih ilustrasi, saya ke Pak Abraham, nah Pak, kalau saya minta tolong sama Pak Abraham, Pak, tolong belikan saya nasi goreng, karena saya yang suruh. Harusnya yang kasih duit ke Pak Abraham siapa? Saya dong. Saya yang nyuruh, saya tanggung jawab. Harusnya gitu ya. Orang Chinese ngomong cenglinya gitu katanya. Ya. Kalau Pak Abraham nggak tahu jalannya, Pak Franky itu nasi goreng di mana sih? Harusnya yang kasih tahu jalannya siapa? Untuk bisa sampai ke tempat nasi goreng. Saya yang suruh, betul nggak? Karena saya yang suruh, saya tanggung jawab. Mesti tunjukin jalannya. Kalau misalnya Pak Abraham nggak punya kendaraan sampai ke tempat nasi goreng, mestinya yang kasih kendaraannya bisa sampai ke tempat nasi goreng siapa? Saya. Karena saya yang suruh, saya tanggung jawab. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tanggung jawab sama hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Kita baca kepada kisah Nehemia. Nehemia terbatas. Tuhan punya mau. Persediaan koneksi Tuhan akan disediakan. Bukan cuma buat Nehemia, tapi buat setiap kita. Katakan amin. Kita baca di dalam Nehemia 1 sampai 4, nanti kita loncat ke ayat 11. Ada 4 koneksi ilahi yang Tuhan bisa pertemukan supaya hidup kita ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Kita lihat Nehemia 1, Nehemia prihatin memikirkan Yerusalem dalam bulan Kislev pada tahun ke-20 pemerintahan Artasasta sebagai raja di Persia. Aku Nehemia ada di Susan, ibu kota kerajaan. Pada waktu itu saudaraku Hanani datang dari Yehuda bersama beberapa orang. Semua katakan sama-sama dengan saya, katakan Hanani. Nanti saya akan ceritakan ini punya makna rohani. Ya. Lalu mereka kutanyai tentang keadaan di Yerusalem dan orang-orang Yahudi yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Ya, dia nanya sama Hanani, kondisi orang-orang sebangsa kita gimana? Ayat 3. Mereka menceritakan bahwa orang-orang bekas buangan yang telah kembali ke tanah air, hidupnya sengsara, dihina oleh bangsa-bangsa asing yang ada di sekitarnya. Lagi pula tembok kota Yerusalem masih hancur berantakan. Pintu-pintu gerbangnya belum diperbaiki sejak dibakar di waktu yang lampau. Mendengar berita itu, Nehemia dia duduk, dia menangis. Berhari-hari lamanya dia bersedih hati. Lalu dia berpuasa sambil berdoa kepada Allah. Ayat 11. Dengarkanlah doaku dan doa semua hambamu yang lain yang mau menghormati engkau. Berikan pertolonganmu supaya pada hari ini hambamu ini berhasil mendapat belas kasihan dari raja. Pada masa itu aku adalah juru minuman raja. Orang pertama yang Tuhan akan pertemukan supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang pertama adalah Hanani. Katakan sekali lagi Hanani. Ini artinya apa? Orang-orang yang dalam kesusahan yang membutuhkan bantuan kita. Panggilan Tuhan itu seringkali kita mesti dipertemukan sama orang-orang yang minta tolong sama kita. Jangan kaget gara-gara Anda tolong satu orang. Hidupmu akan bermanfaat buat ratusan orang yang lain. Jangan kaget. Satu orang kau tolong. Gak tahu kenapa. Akan ada kepercayaan Tuhan berikutnya. Sampai akhirnya hidupmu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya ingat kisah hidup saya. Tahun 2013 saya belum pindah ke Jakarta. Saya waktu itu bikin sebuah seminar pujian penyembahan.
Dan selesai dari acara itu ada beberapa orang ngajak saya ketemuan. Dia ngomong gini, Kak Frankie boleh nggak tolong bantu gereja kami muridkanlah di area pujian penyembahan. Saya ngomong sama mereka, saya pengen tapi saya nggak ngerti caranya. Saya masalahnya masih di Surabaya. Zaman itu belum ada zaman Zoom sama sekali, ya. Nggak ada namanya video conference dan segala macam. Kalau ada pun mungkin penggunanya sangat terbatas. Jadi saya ngomong saya sangat terbatas. Akhirnya saya pulang ke Surabaya dan sampai suatu kali saya ada di kota Solo. Ada nubuatan dari seorang hamba Tuhan namanya Cindy Jacob. Dia ngomong seperti ini, dari Indonesia akan ada kegerakan pujian penyembahan yang luar biasa, bahkan lebih daripada waktu sebelumnya. Dan yang kedua dia ngomong bahwa nanti melalui Indonesia akan banyak diutus misionaris musik ke Timur Tengah. Jadi nanti banyak penginjil musik melalui orang-orang Indonesia yang akan dipakai Tuhan jadi berkat buat Timur Tengah. Ketika saya dengar nubuatan itu dalam diri saya, wah cuma saya yang nangis. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan pakai saya. Saya nggak ngerti caranya gimana Tuhan. Tapi Tuhan tahu cara yang terbaik buat saya. Tuhan aku nggak punya koneksi. 2013 belum ada lagu kemenangan terjadi di sini. Nggak banyak orang kenal saya. Tuhan aku terbatas. Tapi aku cuma punya tangisan dan kerinduan ini. Kalau aku dipertemukan sama orang-orang yang susah. Aku tahu Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupku. Singkat cerita, dengan membawa sebuah impian dan kerinduan. Pindah dari Surabaya ke Jakarta. Akhirnya pindah. Dari cuma kerinduan, tangisan, tiba-tiba bisa punya kantor. Dari punya kantor, setahun kantornya harus tutup. Karena memang yang sewa itu, saya nebeng sewa sama orang, yang nyewa kebetulan juga harus berpindah ke tempat yang lain. Dan akhirnya dia tutup kantornya juga. 2016 saya sudah mau pulang. Dari Jakarta mau kembali ke Surabaya. Tapi di momen itu, istri saya ngingetin, yang kamu punya lagu yang kamu tulis 2014, kemenangan terjadi di sini. Kemenangannya belum terjadi kok sudah mau nyerah sih yang, wah perkataan istri saya itu nampar saya banget. Iman saya kembali bangkit, oke kita gak jadi pulang. Wah, laki kalau udah digituin kan panas, betul kan? Padahal sebenarnya juga gak punya rencana apa-apa. Sebenarnya udah mau nyerah, tapi Tuhan ingatkan kembali. Untuk saya bisa ngalamin Tuhan lebih lagi. Tuhan, aku cuma punya hati, pakai aku jadi berkat untuk Indonesia. Udah, dari gak punya tempat, sudah mau nyerah. Tiba-tiba ada yang kasih tempat di Plaza Indonesia. Tuhan tuh luar biasa ya. 2017 tiba-tiba lagu kemenangan terjadi di sini. Jadi berkat di mana-mana. Dan akhirnya saya dapat tempat pelatihan di Plaza Indonesia. Gak berhenti di sana. Akhirnya sampai hari ini puluhan ribu orang sudah diperlengkapi di sekolah pujian penyembahan yang saya sama teman-teman bangun. Tuhan itu luar biasa, kasih tepuk tangan paling dahsyat. Tuh lihat, semua awalnya cuma bermula dari ketemu orang susah. Satu orang dibantu, di belakang itu ternyata ada ribuan berikutnya yang bisa diperlengkapi. Indah ya. Hari ini kalau ketemu orang susah, jangan buru-buru ditolak. Karena bisa jadi ada panggilan Tuhan untuk hidupmu jadi berkat bagi mereka. Amin, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Yang kedua, Tuhan mau pertemukan kita supaya hidup kita bermanfaat adalah kita mesti ketemu dengan Raja. Semua katakan Raja. Ya, kita baca dulu di dalam Nehemia 2, 1-9 dikatakan pada suatu hari 4 bulan kemudian pada bulan Nisan Raja Artasasta sedang makan. Aku menghidangkan, Nehemia dia menghidangkan anggur tapi mukanya murung. Belum pernah aku nampak murung di hadapannya seperti pada hari itu. Raja nanya, kamu kelihatan begitu sedih padahal kamu gak sakit. Pasti ada sesuatu yang kau risaukan. Ayat 3, lalu Nehemia dia jawab, hiduplah baginda selama-lamanya. Bagaimana hamba ini gak sedih? Kalau kota tempat kuburan nenek moyang hamba sekarang hancur semua, tinggal puing-puing belaka, pintu-pintu gerbangnya telah hancur dimakan api. Raja nanya, kamu butuh apa? Kamu menginginkan apa? Nehemia, dalam hati aku cuma bisa berdoa kepada Allah. Penguasa di surga, lalu aku berkata kepada Raja, kalau baginda berkenan dan mau mengabulkan permintaan hamba, utuslah hamba ke tanah Yehuda untuk membangun kembali kota tempat kuburan nenek moyang hamba. Stop sampai di situ tuh. Permintaan Nehemia ini nggak masuk akal. Dan Raja
harusnya menolak. Karena apa? Kalau Nehemia kembali membangun Yerusalem, ingat sejarah, bangsa Israel adalah bangsa yang sangat kuat. Yang waktu itu pada zamannya, pada era, apalagi eranya Daud, jangan tanya. Kemanapun mereka pergi peperangan, kemenangan ada di sana. Itu bangsa Israel itu menakutkan banyak orang. Artinya apa? Kalau bangsa Israel kembali dibangun, itu akan menjadi ancaman besar untuk Persia. Mestinya raja kalau mikir panjang, mestinya dengan pakai logika, ditolak itu proposal. Ngapain kamu kembali ke Yerusalem? Sudahlah, gak usah bangun lagi bangsamu. Itu bisa membahayakan bangsa kita. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kita lihat berikutnya ayat 6. Lalu raja yang sedang duduk didampingi Sri Ratu mengabulkan permohonanku. Wow. Ia nanya, aku bakal tinggal di sana berapa lama, kapan kembali? Diberitahukan kepada raja tanggal yang telah ditentukan. Ayat 7, kemudian aku minta surat untuk para gubernur di provinsi Efrat Barat, supaya mereka memudahkan perjalananku sampai ke Yehuda. Kita mesti ngerti, ini namanya Nehemia, dia nggak punya visa untuk bisa melewati daerah namanya Efrat Barat untuk menuju ke Yerusalem. Dia nggak punya. Tapi raja punya akses, bisa buka pintu supaya apa? Nehemia bisa sampai dan melewati daerah Efrat Barat. Lihat. Nehemia nggak punya, tapi raja ini punya. Kita lihat berikutnya ayat 8. Selain itu juga, aku minta surat untuk Asaf, pengawas hutan kerajaan, supaya ia menyediakan kayu untuk pintu gerbang benteng di dekat rumah Tuhan dan untuk tembok kota serta rumah yang akan kudiami. Ditutup dengan kalimat yang luar biasa. Raja memenuhi apa? Semua permintaanku itu karena apa? Allah menolong aku. Semua katakan karena Allah menolong saya. Koneksi ilahi kedua yang Tuhan bisa tempatkan supaya hidup kita bermanfaat. Yes, mungkin kau nggak punya persediaan, nggak punya hikmat, nggak punya dana, nggak punya tempat, nggak punya pengetahuan yang engkau butuhkan. Tapi kalau Tuhan memanggil engkau untuk melakukan hal yang besar jadi berkat, jangan kaget. Raja bisa Tuhan pertemukan untuk menyediakan yang engkau perlukan. Yang engkau nggak punya, Tuhanmu punya. Katakan amin. Saya tadi lagi ngobrol sama Pak Abraham. Ya, tadi kita ngobrol yang tadi di ruang atas. Saya masih ingat 2021. Saya tuh era-era itu sebenarnya belum banyak jadi pengkhotbah seperti ini. Saya lebih banyak untuk mimpin pujian. Saya masih ingat sekali waktu itu. Tapi 2021 tiba-tiba saya ditelepon sama seorang hamba Tuhan namanya Pastor Michael Gunawan. Dikontak sama dia. Lewat direct message dulu di Instagram. Dia udah kenal saya, tahu awal tentang saya tapi saya juga gak kenal dia. Dia ngomong, Pastor Frankie boleh gak ngundang Anda ke GSCS Surabaya? Ternyata hari-hari itu di 2021 apalagi, itu subscribers YouTube-nya GSCS Surabaya itu lagi naiknya luar biasa. Ya, bahkan dikenal sebagai gereja YouTube yang bisa dikatakan yang paling berdampak. Ya, kita nggak bisa pungkirin itu. Akhirnya saya pelayanan ke sana. Dan gara-gara pelayanan di GSCS, akhirnya orang semakin lebih banyak kenal. Dan akhirnya banyak sekali potongan khotbah saya. Masuk ke TikTok, masuk ke Instagram, masuk kemana-mana, disebarkan melalui WhatsApp. Sampai mami saya aja tiba-tiba bisa dapat itu potongan khotbah saya. Sampai akhirnya banyak orang diberkati. Gara-gara dikenal melalui YouTube-nya GSCS. Akhirnya undangan pelayanan itu tuh berlimpah ruah, saya gak pernah nyangka sebelumnya. Saya gak punya channel YouTube yang besar, GSCS yang punya. Tapi Tuhan bisa pertemukan GSCS Surabaya sama saya. Sehingga hidup saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Gitu loh. Hari ini tanggap ini. Kita gak punya. Tapi kalau hidup kita mau jadi berkat, Tuhan bisa pertemukan dengan siapapun untuk menyediakan yang kau perlukan. Katakan amin. Jadi gak usah takut, selama hati rindu jadi berkat, berkatnya disediakan bagi kita. Penyediaan itu ada buat kita. Katakan amin. Ya.
Makanya hari ini tiap hari gini, coba gini. Tuhan, kalau hatiku nih serakah cuma mikirin diri sendiri, pulihkan aku. Aku mau hidupku jadi berkat. Supaya bukan aku kejar berkat, tapi berkat kemurahan Tuhan yang mengejar aku. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Yang ketiga, sampai sini semua diberkati? Siapa mau jadi berkat hidupnya? Mau? Mau? Oke, yang ketiga. Alkitab berkata luar biasa, kita lihat kisah berikutnya. Ada orang ketiga, koneksi ilahi ketiga yang Tuhan bisa pertemukan. Tadi pertama Hanani, kedua raja, yang ketiga kita coba lihat ayatnya di sini. Nehemia 2 ayat 10. Tetapi ketika Sanbalat orang Bet Horon dan Tobia seorang pejabat dari Amon mendengar bahwa Nehemia itu datang untuk kepentingan bangsa Israel, mereka menjadi sangat kesal. Jangan kaget, ada orang-orang yang gak suka ketika hidupmu itu jadi lebih baik. Ketika hidupmu rindu jadi berkat, jangan kaget. Ini jenis Sanbalat dan Tobia. Katakan Sanbalat dan Tobia. Yes, kita loncat Nehemia 4, 1-3. Ternyata ini punya makna rohani. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami orang Yahudi sedang memperbaiki tembok kota, ia menjadi marah dan mulai mengejek kami. Di depan rekan-rekannya dan tentara Samaria ia berkata, apa yang sedang dikerjakan orang Yahudi celaka yang gak bisa apa-apa itu? Apakah mereka mau membangun kembali kota ini? Sangka mereka pekerjaan ini dapat selesai dalam sehari hanya dengan mempersembahkan korban. Itu penghinaan loh. Itu penghinaan itu. Mereka memang bisa. Apakah timbunan sampah yang sudah hangus itu bisa mereka jadikan batu-batu tembok? Bayangin, dihina. Memang bisa sampah kayak gitu, bisa jadi tembok. Ayat 3. Lalu Tobia yang berdiri di sampingnya berkata juga, lihat tembok yang mereka bangun, anjing hutan saja bisa apa? Merobohkannya. Wah. Ketika hidupmu pengen jadi berkat, jangan kaget. Karena engkau akan dipertemukan jenis Sanbalat dan Tobia. Siapakah mereka? Mereka ini orang-orang yang suka merendahkan, suka menyerang, suka menghina, suka mengintimidasi. Tapi justru kita butuh orang-orang seperti ini. Katakan amin. Kalau kita direndahkan supaya kita tetap rendah hati. Katakan amin. Kalau kita itu diintimidasi supaya kita tetap mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Kalau kita nggak ada orang seperti ini, bisa jadi karakter kita nggak baik. Betul nggak? Kalau ada orang menajamkan karakter kita, kita berkata seperti besi menajamkan besi. Besi kalau mau bermanfaat jadi pisau, naik level. Jadi besi yang punya kekuatan untuk menggores. Mau jadi pisau, mesti connect tergesek dengan besi yang lain. Nggak enak. Dan jangan kaget, seringkali yang menajamkan kita, yang membentuk kita, yang merendahkan kita adalah orang-orang terdekat kita. Iya Pak ya? Saya masih ingat sekali. Tahun 2000, saya lagi banyak bikin lagu. Saya presentasi lagu saya ke mami saya. Mi, saya punya lagu baru. Harapan seorang anak, kalau lagunya diperdengarkan sama orang tuanya, kan orang tuanya bakal ngomong lagu kamu keren gitu kan. Selesai saya nyanyikan lagu saya, mami saya ngomong kayak gini, Ki sorry lagumu jelek banget, gitu katanya. Ini kok gak ngasih kekuatan pengharapan buat anaknya. Terus dia melanjutkan, dia ngomong kayak gini, kamu buat nulis lagu tuh kayak Jeffrey S. Chandra, katanya gitu. Saya tambah emosi saya. Saya ngomong, Mi anakmu namanya Frankie Kuncoro, bukan Jeffrey S. Chandra. Tahun 2015 saya jemput papi mami saya dari airport. Saya sudah pindah ke Jakarta. Di mobil itu saya putar sebuah lagu judulnya Kemenangan Terjadi di Sini. Sengaja tak putar kencengnya minta ampun biar mereka denger. Udah kan? Ketika lagu itu diperdengarkan, ku yakin kau hadir di sini. Mami saya tiba-tiba ikutan nyanyi. Terus tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Ki, ini lagu-lagunya siapa? Gitu tanyanya. Saya akhirnya nyindir dia, saya ngomong kayak gini, Mi, yang tulis lagu namanya Frankie Kuncoro bukan Jeffrey Chandra, Mi. Itu anakmu yang diurapi Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Nggak berhenti di sana. Papi saya dengar lagu itu, komentarnya luar biasa, haleluya pokoknya. Ngomongnya gini,
kamu tulis lagu kok nggak kreatif, katanya gitu. Itu lagu Kemenangan di sini dihina-hina loh itu lagu. Kenapa Pi? Lagu kok cuma di sini terus, mbok di sana, di situ, katanya gitu. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini lagi, kemenangan terjadi di sini lagi. Lagu kok nggak kreatif? Tapi saya cuma tersenyum. Nggak apa-apa, Pi, nggak kreatif. Tapi kita percaya semua lagu Tuhan bisa pakai untuk memuliakan Dia. Ya. Sampai akhirnya sekarang lucu. Tiap kali papi saya pelayanan kemana-mana, selesai khotbah, nyanyinya apa? Kemenangan terjadi di sini. Saya suatu kali naik sama dia, Pi, kok nyanyinya lagunya kemenangan di sini? Wah, enggak, lagu kamu dipakai Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Kita perlu ketemu sama orang-orang yang merendahkan kita, supaya tetap rendah hati. Supaya kita juga enggak gampang nyerah, betul kan? Supaya kita selalu diperbarui kekuatan kita di dalam Tuhan. Makanya kalau ketemu orang yang seperti ini, yang merendahkan, yang menyerang kita, bersyukur. Tuhan pakai mereka untuk menajamkan kita. Amin. Koneksi ilahi keempat yang Tuhan bisa pertemukan. Kita baca ayatnya di dalam Nehemia 2, 11-12. Nehemia sampai di Yerusalem. Dia beristirahat 3 hari. Selama itu dia tidak beritahu kepada siapapun bahwa Allah memberi ilham kepadanya untuk membangun kembali Yerusalem. Besok malam-malam Nehemia bangun lalu mengajak beberapa teman. Semua katakan beberapa teman. Pergi keluar kota. Selain keledai ku kendarai, kami tidak membawa hewan tunggangan yang lain. Ayat 18. Lalu ku ceritakan kepada beberapa teman itu, bagaimana Allah tolong saya dan apa yang telah dikatakan raja kepadaku. Mereka menjawab, beberapa teman itu menjawab, mari kita mulai membangun, lalu bersiap-siaplah mereka untuk mulai bekerja. Koneksi ilahi keempat yang luar biasa. Tuhan bisa pertemukan kita dengan beberapa teman. Semua katakan beberapa teman. Ini orang-orang yang punya hati yang sama, visi yang sama, yang mau kerja sama-sama dengan Anda. Tuhan bisa datangkan yang luar biasa. Saya tadi diceritain, Pak Franky, ini waktu GSCS BSD yang melayani ya cuma yang 4 orang di baris depan ini Pak, katanya gitu. Tapi sekarang lihat ada orang-orang yang Tuhan tambahkan. Artinya apa? Kalau Tuhan mau hidup kita jadi berkat, Tuhan akan menambahkan orang-orang yang kita perlukan supaya terjadi sinergi surga terjadi dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu ya. Karena sendiri kita tuh terbatas. Surga tahu kita butuh bantuan orang lain. Makanya dikirimkannya orang-orang yang tepat untuk bantu kita. Sehingga banyak orang diberkati. Amin. Jadi jangan takut. Kalau hidupmu rindu jadi berkat, Tuhan bisa datangkan orang-orang yang tepat untuk bantu Anda. Engkau gak sendirian lagi. Saya ngalamin hari ini sekolah pujian penyembahan yang saya bangun sama teman-teman. Timnya bertambah. Dulu saya sendirian doang. Sekarang udah punya 4 full timer. Ditambahkan lagi ada teman-teman yang sekarang support jadi core team. Wah, luar biasa. Memang kalau Tuhan yang punya mau, Dia selalu sediakan yang kita perlukan. Katakan amin. Kita akan tutup dengan ini sebelum kita menyembah Tuhan. Singkat cerita, Nehemia 6 ayat 15 menuliskan bahwa tembok itu selesai dibangun dalam hitungan 52 hari. Itu cepat itu. 52 hari. Bisa membangun tembok itu 4.000 meter lebih. Gak gampang. Gak gampang. Itu tembok yang benar-benar tebalnya luar biasa. Ya. Kalau nggak salah tebal temboknya itu 2,5 meter. Tuh lihat. Tinggi temboknya itu 12 meter. Diselesaikan 52 hari. Itu kalau bukan pertolongan Tuhan nggak bisa. Selesai. Tapi nggak berhenti di sana. Selesai Nehemia membangun tembok itu. Tuhan pakai Yeremia untuk membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan dan menyembah Tuhan yang hidup. Nggak berhenti di sana. Juru minuman ini, Nehemia itu dipakai untuk apa? Untuk membaharui semua peraturan pemerintahan yang ada di zaman itu. Juru minuman jadi bikin peraturan, jadi DPR, apa nggak luar biasa? Pengalamannya terbatas,
Tapi Tuhan itu hikmatnya tanpa batas. Dia bisa menuntun Nehemia, dia juga bisa menuntun setiap kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yes. Hari ini, ayo jangan hidup lagi bagi diri sendiri. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi. Katakan amin. Hidup yang berarti itu bukan bicara punya pangkat, tetapi hidup yang jadi berkat. Katakan amin.